sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhona Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim. Jadi dari guru itu para hadirin tidak asal-asalan. Jangan sampai kalau panjenengan ini berguru hanya karena bermodalkan apa, cari guru yang viral, cari guru yang apa itu misalnya rame, apa itu banyak dicintai umat. Kita cari dulu yang benar para hadirin. Jangan cari viralnya dulu, karena banyak terkadang kiai-kiai kampung, kiai-kiai desa yang ternyata di mata Allah juga Allah cintai. Makanya hati-hati ini. Kadang ada orang mau ngaji sama ulama-ulama yang ramai di media sosial, yang majelisnya dihadiri banyak orang, tapi giliran sama kiai kampungnya dia tidak hormat. Padahal kiai kampung ini yang ngajarin dia bisa ngerti Al-Quran. Nabi juga sudah katakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Berarti siapa guru kita yang terbaik? Guru kita yang terbaik beliau-beliau yang pernah mengajari kita alif ba ta ini. Yang terbaik dari semua guru-guru kita pernah ini. Coba, jadi jangan sampai kita meremehkan kiai-kiai yang mungkin mereka tidak paham media sosial, mereka tidak paham tentang apa itu berdakwah melewati internet, sehingga mereka mungkin tidak dikenal. Tapi walaupun mereka tidak dikenal oleh banyak manusia di dunia, tapi mereka dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama usul ini akan banyak bertebaran di akhir zaman. Dan akhir zaman itu kapan? Akhir zaman itu para hadirin, hal ini sudah Nabi sebutkan tanda-tandanya. Sering kami sampaikan di majelis, ada sebuah kitab para hadirin yang menjelaskan tentang dua tanda datangnya hari kiamat. Ada tanda-tanda sughra, kecil, tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Dan tanda-tanda kecilnya itu sudah mayoritas sudah terjadi di zaman kita sekarang. Nah, seperti misalnya fitnah yang merajalela. Sekarang ini kalau mau memfitnah orang mah gampang, para hadirin. Cukup dengan berbekalkan HP bisa kita memfitnah orang seenaknya. Dengan cukup kita menghadapi kamera, kita bisa memfitnah orang-orang di luar sana. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, akan banyak nanti di akhir zaman itu mereka umatku yang mayoritas mereka punya Quran, tapi mereka jarang membacanya. Kira-kira Allah sama tadi banyak, hampir kalau panjenengan sebenarnya nggak ada Al-Quran. Bahkan hampir setiap rumah orang muslim itu pasti ada Al-Qurannya. Tapi kadang Al-Quran ini namun dibuat pajangan, cuma dibuat pajangan. Sampai Sayyidina Ali karamallahu wajhahu itu mengatakan nanti akan datang suatu masa yang Al-Quran itu tinggal mushafnya saja, yang baca tidak ada. Nah ini zamannya Allah Nabi. Ini zamannya. Umat Islamnya banyak, tapi yang baca nggak ada. Yang baca tidak ada. Ini juga salah satu tanda. Dan banyak lagi tanda-tanda sughra berkaitan dengan datangnya hari kiamat, dan diantaranya munculnya orang-orang yang mereka berpenampilan seperti halnya mereka seorang ulama, tapi di mata Allah mereka adalah ulama usul. Intinya ngeten para hadirin, kita belajar ilmu itu tujuannya untuk menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang punya hati bersih. Maka ini bisa kita ambil daripada intisarinya di saat kita mau mencari guru atau mencari majelis mana yang kiranya akan kita hadiri. Majelis mana yang kiranya kiainya, ustadznya, gurunya akan kita jadikan sebagai guru pembimbing kita. Maka diantaranya para hadirin dikatakan oleh para ulama, coba kita lihat, jika di majelis tersebut selesai daripada majelis muncul dalam hati kita kebencian kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, kok kita benci dengan satu golongan, kita membenci daripada orang yang di luar sana yang tidak bergabung dengan majelis kita, maka itu bisa dikatakan majelis yang tidak bermanfaat untuk kita. Karena dakwahnya Nabi Muhammad itu tidak mengajarkan kebencian. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kepada kita itu untuk benci. Jangankan kepada orang yang muslim,
yang ahli la ilaha illallah, yang mereka masih bersyahadat, benci kepada orang kafir yang dini aja tidak boleh orang hadirin. Bahkan Imam Ghazali menyebutkan melaknat satu orang kafir yang harbi orang hadirin, kita laknat itu tidak boleh. Bahkan seandainya kok kita mau melaknat orang-orang kafir, yang diperbolehkan itu melaknat secara keseluruhan, itu masih diperbolehkan. Tapi kata yang besar tidak perlu. Ngapain kita pakai melaknat orang? Siapa kita? Laknat itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala.